Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mengisahkan tentang kisah Julaibib, yaitu salah satu sahabat Nabi yang akhir hayatnya jadi rebutan bidadari. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer di kalangan umat Muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah daripada menikmati dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya adalah Julaibib. Begitu ia dipanggil, namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya itu kerdil, orangnya pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, begitu pula bukan pemberian orang tuanya, karena Julaibib lahir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan siapa ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya, karena wajahnya terkesan sangar, pendek, ungu, hitam, dan fakir. Begitu pakaiannya usang, lusuh, serta kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minuman hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barjah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk ke di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikian keadaan Julaibib kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah, "Hai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah?" "Siapakah orang yang mau menikahkan dengan putrinya dengan diriku, ya Rasulullah?" kata Julaibib. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama, begitu, hingga 3 kali berturut-turut selama 3 hari. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik sang ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa?" Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. "Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar,
Siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis soleha itu pun lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi pun tertunduk dan berdoa untuk sang gadis yang soleha itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang berkah. Jangan kau jadikan hidup payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi tersebut. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tetapi para bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, jawab para sahabat. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Kali ini jawabannya tetap sama, yaitu tidak ya Rasulullah. Rasulullah menghela nafas, tetapi aku kehilangan Julaibib. Para sahabat pun tersadar. Carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ditemukan 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah telah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkan dan berdoa, Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya syahid ketika membantu Rasulullah dan para sahabat. Pilihannya berjihad untuk merindukan syahid, mendapat ganjaran yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Itulah kita bisa menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah, sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.